Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali lagi dengan aku Jamal. Beberapa waktu yang lalu aku sempat ngadain belajar bareng tentang berbagai macam topik. Salah satunya tentang bagaimana cara untuk apply international funding, dan di situ aku share tentang pengalaman aku mendapatkan beberapa funding internasional untuk riset dan juga untuk menghadiri konferensi. Namun mungkin dari teman-teman di sini ada yang kelewatan, waktu itu belum bisa join diskusinya, dan karena aku rasa itu topik yang penting dan menarik yang mungkin bisa berguna bagi siapapun, yang nggak cuma terbatas untuk peneliti, nggak cuma untuk akademisi, tapi untuk siapa aja yang memang tertarik untuk melakukan penelitian. Aku ingin sedikit curhat ya, jadi biasanya kan selama ini kalau aku mau melakukan penelitian, aku bingung nih cari fundingnya gimana, karena emang kalau dari bidang ilmu aku untuk dana penelitian itu sebenarnya nggak terlalu banyak, karena pertama penelitiannya emang nggak yang bisa memberikan dampak ekonomi secara langsung, atau penelitiannya itu nggak ada produknya, jadi emang agak susah gitu cari fundingnya. Nah, karena memang pertama aku emang sebagai akademisi, mau nggak mau ketika melakukan penelitian aku perlu dukungan dana, dan akhirnya aku coba putar otak. Aku berpikir gimana caranya supaya bisa penelitian gitu. Akhirnya cobalah cari-cari informasi tentang international funding untuk riset. Nah, sejak tahun 2015 aku sudah pernah daftar untuk beberapa opportunity funding internasional, dan sebenarnya banyak banget yang aku gagal. Jadi jangan kira nggak pernah gagal, tapi sebenarnya lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Tapi ya namanya aja kita mencoba, jadi ya kita nggak tahu gitu mana yang berhasil, mana yang gagal. Yang penting mencoba dan berusaha. Nah, sejak saat itu tahun 2014 aku pernah dapat international funding untuk menghadiri beberapa konferensi, seperti konferensi di Jepang, kemudian konferensi di Prancis, dan yang baru-baru ini juga di Jerman. Kemudian juga untuk dana penelitian juga dari berbagai sumber, dari Jepang, kemudian dari Eropa, yang mana itu bisa mendukung penelitian aku. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa harus international funding? Yang pertama dari sistem pelaporannya. Jadi kalau international funding itu biasanya pelaporannya nggak terlalu ribet, nggak terlalu strict, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya ya. Tetap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sebisa mungkin gitu, karena memang kadang ada hal-hal yang menyebabkan penelitian kita itu tidak sesuai dengan rencana, dan hal-hal fleksibel itu yang biasanya mungkin strict kalau di funding nasional, tapi kalau di funding internasional lebih slow gitulah. Kadang penelitian itu tidak berjalan semulus yang kita rencanakan, kadang ada hal-hal yang mendadak berubah. Ya misalkan sekarang kondisinya lagi pandemi, kita kan nggak tahu, dan itu kadang bisa juga mempengaruhi penelitian yang didanai oleh international funding atau funding lainnya. Nah, kalau international funding itu bisa lebih dikomunikasikan kalau misalkan kita ada kendala, kemudian ada perubahan metode dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, lebih fleksibel. Terus juga biasanya pelaporannya itu lebih berbasis terhadap outcome-nya, bukan dari, biasanya kan laporan keuangannya harus detail, harus ada stempelnya dari tiap yang jual alatnya, jual bahannya. Nah, kalau dari international fund itu enggak, yang penting outcome-nya jelas. Misalkan mau ke publikasi, tapi kita lebih berfokus kepada luarannya, apa yang bisa kita lakukan setelah proyeknya selesai, apakah kita akan mempublikasikan hasilnya atau apa yang kita lakukan gitu. Kemudian ada banyak sekali jenis-jenis international funding yang mengcover topik-topik yang mungkin kurang dilirik kalau misalkan di Indonesia. Jadi contohnya sendiri sih, latar belakangku yang di bidang ekologi ini memang agak sulit gitu untuk mencari funding lokal gitu, atau dari pemerintah, karena biasanya dari pemerintah meminta penelitian-penelitian itu yang ada hasilnya, ada produknya, ada nilai ekonominya, dan hal-hal praktik yang seperti yang istilahnya terapan banget. Sedangkan kalau untuk ilmu-ilmu yang basic science, kemudian memang sains yang tidak menghasilkan produk, tetapi misalkan ke arah kebijakan atau
pengembangan ilmu pengetahuan secara general itu agak susah dapatnya. Nah, makanya dengan adanya international funding yang memang spesifik mendanai topik-topik tertentu, itu bisa membantu kita yang memang misalkan topiknya belum di-cover banyak di sistem pendanaan lokal atau dari pemerintah. Selain itu juga dengan kita apply international funding, meskipun itu dari segi nominal tidak terlalu besar, tapi itu sangat bermanfaat untuk memperkaya CV kita. Jadi itu yang aku rasa salah satu penguat kenapa aku dapat beberapa beasiswa, kemudian dapat diterima di beberapa kampus itu karena aku memang memiliki beberapa pengalaman mendapatkan dana penelitian. Jadi itu bisa jadi salah satu indikasi kemandirian seorang peneliti gitu lah. Ya nggak harus peneliti, maksudnya kemandirian seseorang dalam melakukan sesuatu itu. Misalkan ingin melakukan penelitian, ya akhirnya mandiri gimana caranya, mandiri secara finansial, cari funding, dan ketika dapat itu bisa jadi salah satu buktinya tadi. Nah, kalau untuk nominalnya bervariasi. Biasanya memang kalau untuk early career researcher itu fundingnya nggak terlalu gede, tapi itu untuk standar luar negeri ya. Jadi standar gedenya luar negeri dan gedenya di Indonesia kan berbeda. Begitu juga standar nominal kecil di luar negeri dengan di Indonesia beda. Misalkan kalau di international funding itu yang mereka sebut kecil itu biasanya mungkin kurang dari ya 3.000 pound sterling gitu lah, mungkin kurang dari 60 juta. Padahal kalau di Indonesia itu kurang dari 60 juta pun udah termasuk gede kan. Jadi secara nominal memang bervariasi, dan kadang ada beberapa skema pendanaan yang di awal di pengajuan pertama itu kita hanya bisa maksimal, anggap saja misalkan 50 juta, tapi setelah kita berhasil kemudian kita mengajukan lagi, kita bisa upgrade, kita bisa mengajukan ke yang lebih tinggi lagi, dan itu istilahnya membantu lah kalau kita memang ingin melanjutkan penelitian kita dalam jangka panjang. Kemudian gimana sih cari informasinya, dari mana aja informasinya kita bisa dapat? Nah, yang pertama tentu googling ya, atau lewat search engine itu powerful banget, simple, tapi ya intinya kita perlu aktif-aktif mencari informasi. Kita nggak bisa yang hanya duduk menangis menunggu ada informasi. Oke, informasi banyak beredar, tapi kalau kita bisa lebih aktif mencari informasi, itu akan banyak sekali membantu gitu. Kita nggak yang harus menunggu ada orang sekitar kita atau teman-teman yang dapat duluan, atau kita nggak harus ada yang ngasih tahu, tapi kita bisa memulai cari tahu informasinya. Terus hal lain yang bisa kita lakukan yaitu bisa kita kepoin profil-profil orang yang menurut kita secara akademik itu bagus, misalnya memiliki profil penelitian yang baik, karena biasanya mereka memang mendapatkan dukungan finansial dari berbagai pihak, dan kita bisa lihat tuh di profilnya dapat dari mana aja. Jadi kadang ada yang mereka sudah dapat funding dari sumber A, sumber B, sumber C. Nah, kalau misalkan topiknya itu mirip dengan topik penelitian kita bisa coba searching tuh. Jadi kita tahu nama fundingnya apa, kita searching, kita cari tahu apakah kita bisa mendaftar, apa syarat-syaratnya dan sebagainya. Itu biasanya ngebantu banget sih. Karena emang beberapa kali aku emang cari informasinya dengan cara seperti itu. Jadi profil-profil peneliti di bidangku, terus lihat funding apa saja yang pernah didaftar. Terus bisa juga dengan gabung di platform atau komunitas yang memiliki latar belakang serupa dengan kita. Nah, contohnya kalau misalkan di bidangku, ekologi dan konservasi, ada salah satu platform yang menurutku berguna banget dan bermanfaat, itu yaitu Tambora Muda. Jadi itu semacam networking untuk konservasionis muda di Indonesia, dan memang anggota-anggota di sana banyak aktif yang memberikan informasi, sharing informasi. Kalau misalkan ada mereka ya tadi informasi funding atau informasi kegiatan lainnya yang menarik yang berkaitan dengan ekologi dan konservasi akan dipublish di Facebooknya, dan itu ya udah tinggal mantengin aja gitu. Nah, untuk syarat pengajuannya sebenarnya secara umum tuh bakal bervariasi dari funding satu ke funding lainnya, namun ada hal-hal yang kurang lebih serupa gitu. Jadi misalkan dari pihak donor fundingnya tadi minta beberapa dokumen seperti CV, kemudian surat rekomendasi,
kemudian nanti ada proposal penelitiannya beserta budgetingnya, berapa banyak dana yang kita butuhkan, dan tentu biasanya mereka ada patokan maksimal dana yang bisa diajukan itu berapa gitu. Ada juga hal-hal spesifik lainnya yang khusus tergantung dari jenis fundingnya. Kadang ada yang memang meminta kualifikasi pendidikan tertentu, kadang ada yang syarat minimal S1 atau syarat maksimal S2 gitu. Jadi bervariasi, ada yang memang harus kerja di NGO tertentu, atau ada yang terikat dengan nationality, misalkan hanya bisa didaftar oleh orang-orang yang berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan mana, atau negara berkembang. Jadi negara-negara maju itu mungkin nggak terlalu banyak sokongan karena ya asumsinya mereka sudah stabil lah finansialnya. Kemudian kadang juga harus ada kolaborasi internasional. Misalkan kita sebagai pengaju proposal, pengaju pendanaan itu harus memiliki tim yang terdiri dari, anggap aja ada orang dari nationality A, nationality B, kemudian ada yang latar belakang A, latar belakang B, itu bervariasi. Tinggal menyesuaikan dari informasi yang ada di website atau dari pengumuman pembukaan fundingnya. Mungkin aku memang nggak yang bisa memberikan 100% tips bahwa dengan melakukan hal-hal tertentu kita akan lolos, karena memang kemungkinan untuk dapat funding itu nggak yang 100%, pasti lebih besar kegagalan, dan memang sukses ratenya rendah. Pun kalau di level profesor juga sama. Ini nggak hanya berlaku buat yang awam penelitian, kemudian tidak hanya untuk researchers, scientist, atau aktivis gitu ya. Bahkan untuk level profesor pun, mereka pun juga sering menemui adanya rejection atau penolakan ketika mereka mengajukan dana internasional. Jadi rejection itu bagian dari proses, dan itu hal yang normal gitu dalam proses pengajuan international funding. Jadi jangan khawatir kalau misalkan gagal, ya coba terus. Di sini pertama ingin aku sampaikan tentang beberapa hal yang menurutku menjadi penyebab gitu kegagalan dari aplikasi funding tadi. Jadi hal pertama yang menurutku menjadi salah satu penyebab mengapa pengajuan pendanaan internasional yang aku lakukan itu gagal. Yang pertama adalah karena metode yang aku gunakan itu kurang sesuai. Jadi kadang metodenya kurang detail, atau metodenya itu dirasa tidak bisa dilakukan dalam time scale tertentu. Dan itu kadang reviewer bisa tahu gitu, oh ini kayaknya penelitiannya nggak bisa nih dilaksanakan dalam waktu setahun atau 2 tahun, misalkan seperti itu. Atau misalkan metodenya juga kurang bisa menjawab dari tujuan penelitiannya. Misalkan tujuannya A kok dilakukan metodenya B, kan nggak nyambung gitu. Selain itu, hal lain yang menjadi kendala adalah formatting. Jadi formatting itu benar-benar strict. Kalau misalkan diminta maksimal 500 kata, ya penuhilah 500 kata. Maksimal 1 halaman, tulislah 1 halaman. Jadi kita nggak bisa yang seenaknya terus, wah ini kita masih perlu masukkan informasi lainnya nih, kita harus nambah lagi, itu nggak bisa. Jadi memang itu tantangannya, kita perlu menulis dengan brief and concise. Pernah aku mendaftar international funding, dan saat itu aku hanya kelebihan, ya karena formattingnya sih, jadi nggak sengaja ke enter atau gimana, akhirnya kelebihan 1 halaman, dan alhasil ditolak gitu. Entah itu penyebabnya atau yang lain, tapi bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Dan kalau kita bisa meminimalisir hal-hal yang kecil seperti formatting, ya kenapa tidak gitu. Terus dari komposisi tim, tadi kan sempat disinggung ya, kalau kadang diminta untuk kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, kalau komposisi timnya itu tidak bisa mendukung proyek penelitiannya tuh, ya kadang menjadi pertanyaan gitu bagi reviewer. Ini proyek penelitiannya tentang konservasi, tapi kenapa isinya akademisi semua? Itu yang pernah aku alami. Jadi emang karena mungkin kurang gaul juga sih aku. Jadi akhirnya yang di dalam tim pengusul proposalnya itu diisi orang-orang akademisi yang memang secara pengalaman di lapangannya kurang. Sedangkan proyek yang saat itu diajukan adalah proyek tentang konservasi yang mana harus terjun langsung ke lapangan. Jadi alangkah baiknya ketika kita mengajukan, kita harus mempertimbangkan kira-kira tim seperti apakah, komposisi seperti apakah yang bisa menguatkan timnya itu, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan dari penelitian atau proyek yang kita ajukan. Kemudian masih mirip dengan tadi, jadi untuk proyek yang aku ajukan itu nggak sesuai dengan time frame yang disediakan. Misalkan dari sananya hanya mencaratkan harus maksimal 2 tahun pelaksanaan proyeknya,
Tapi dari yang aku tuliskan itu sebenarnya nggak masuk akal dikerjakan dalam 2 tahun, dan itu harusnya memang lebih dari 2 tahun. Nah itu yang akhirnya mungkin menjadi alasan aplikasinya ditolak. Sederhananya ya, karena lebih banyak proposal yang berkualitas dibandingkan dengan kuotanya. Jadi bukan berarti proposal kita nggak bagus, bukan berarti kita nggak memenuhi syarat, tapi memang lebih banyak aplikans pelamar yang berkualitas, sehingga mau nggak mau dari sekian banyak aplikasi itu dipilihlah aplikasi yang terbaik yang memang bisa dari segi budget memenuhi, kemudian dari segi outcomes-nya itu yang realistis. Nah dari kegagalan-kegagalan tadi ada banyak hal yang bisa diambil pelajaran